perempuan itu tidak boleh memasukkan ke rumahnya, ke rumah suaminya, itu seorang laki-laki yang bukan mahramnya, itu ke dalam rumah yang tidak mendapatkan izin daripada suaminya. Karena tentu saja hal ini akan bisa menyebabkan kecemburuan suami atau membuat pikiran negatif seorang suami terhadap istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 8 perilaku istri yang dapat mendatangkan murka Allah dan menghancurkan hubungan rumah tangga. Yang pertama yaitu apabila dipanggil suami untuk menyalurkan hasrat biologisnya, maka sang istri tidak mau datang atau tidak datang, sehingga sang suami tidak jadi untuk menyalurkan hasratnya. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, apabila suami memanggil istrinya ke tempat tidur, ia tidak datang, niscaya malaikat melaknat istri itu sampai subuh. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini juga akan dapat menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga atau keharmonisan rumah tangga itu menjadi terganggu, karena biasanya suami yang sedang berhasrat kepada istrinya itu kalau tidak dituruti maka akan menimbulkan emosi yang tinggi, sehingga sang suami itu nekat bisa melakukan apa saja kalau hasratnya ini tidak terpenuh, seperti memukul istri dan lain sebagainya. Karena itu sebaiknya ketika suami sudah meminta kepada istrinya untuk menyalurkan hasrat biologisnya ini dituruti oleh sang istri, meskipun sang istri itu dalam keadaan letih ya. Memang inilah dia perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Suami mungkin semakin capek dia, hasrat dia itu ya mungkin semakin tinggi atau bisa juga tetap tinggi. Kalau perempuan ketika dia letih, maka hasrat untuk menyalurkan biologisnya itu menurun. Maka disinilah kita perlu untuk saling memahami ya antara suami dan istri. Ya kalau suaminya bisa maklum atas keletihan istrinya itu alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa maklum, untuk agar supaya hubungan rumah tangga kita ini tetap utuh, sebaiknya istri tetap melayani suami. Terlebih memang kalau sperma suami ini tidak disalurkan, itu dia akan menyebabkan amarah dan emosi yang nantinya tidak terkendali dan akan menghancurkan hubungan rumah tangga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, membantah suruhan suami. Maka Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya menyebutkan bahwa wanita siapa saja yang tidak berbakti kepada suaminya, maka ia mendapatkan laknat dari Allah dan malaikat serta semua manusia. Tentu saja perintah atau suruhan seorang suami ini kepada istrinya adalah perintah dan suruhan yang tidak dalam hal kemaksiatan. Tentu saja tidak ada tidak ada perintah yang wajib kita taati kepada manusia kalau hal itu di dalam kemaksiatan. Seperti misalnya sederhana saja ketika sang suami itu menyuruh kita untuk membuatkan teh atau kopi yang sederhana seperti itu, kita menolak untuk melakukannya. Berapa banyak kita lihat
misalkan suami itu berlaku kasar kepada istrinya karena ketika dia minta untuk dibuatkan kopi atau teh itu sang istri tidak mau melayaninya, sehingga menyebabkan mereka cekcok padahal dalam hal yang sepele. Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan bahwa Allah akan melaknat seorang istri yang tidak mentaati perintah suaminya. Dan tadi harus digarisbawahi bahwa perintah ini bukanlah perintah kepada kemaksiatan. Jadi tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan kepada manusia. Seperti misalnya contoh, sang suami menyuruh untuk istrinya ia menjual diri agar supaya mendapatkan income yang lumayan banyak bagi rumah tangga mereka untuk membantu dia. Nah, ini adalah sesuatu yang dilarang, perintah yang wajib untuk ditolak oleh sang istri kepada suaminya karena suami menyuruh kepada kemaksiatan. Selanjutnya yang ketiga adalah bermuka masam di hadapan suami. Hendaknya seorang istri itu senantiasa di hadapan suaminya itu memberikan wajah yang mengembirakan, seperti tersenyum dan wajah yang ceria. Terlebih misalkan ketika suami capek gitu pulang dari kerja, tiba di rumah, maka hendaknya seorang istri itu menyambut suaminya dengan wajah yang berseri-seri dan senyuman yang sangat manis seperti itu. Itu agar sang suami mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan setelah capek bekerja ya di luar rumah. Kalau sambutan sang istri pertama sekali ketika suami sampai ke rumah dengan wajah yang masam dan ketus, tentu saja ini akan menambah beban berat bagi suaminya yang tadinya capek pulang kerja, sampai di rumah semakin capek. Tentu saja ini akan membuat hubungan rumah tangga itu menjadi tidak harmonis dan dapat menghancurkan rumah tangga ya yang selama ini terbina dengan baik. Dalam hal ini Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa saja perempuan yang bermuka masam di hadapan suaminya, berarti ia dalam kemurkaan Allah sampai ia senyum kepada suaminya atau ia meminta keridhaan suaminya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tasurruka ija absorta, bukan khairun nas ya, khairun nisa'i man tasurruka ija absorta wa tuti'uka iza amarta wa tahfazu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi. Nah, ini perilaku yang ketiga yang bisa mendatangkan murka Allah dan menghancurkan rumah tangga, yaitu bermuka masam di hadapan suami. Lalu yang keempat adalah jahat lidahnya terhadap suaminya. Nah, selanjutnya seorang istri itu haruslah menjaga lidahnya agar jangan sampai menyakiti suaminya. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 golongan wanita yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Di antaranya ialah wanita yang kotor atau tajam atau jahat lidahnya terhadap suaminya. Jahat di sini dalam arti suami yang senantiasa merepet, tapi merepet dalam hal yang tidak positif, merepet atau marah-marah dalam hal yang tidak jelas, bahkan menyebabkan kemarahan suami, atau repetannya ini itu membuat suaminya sakit hati. Ini nanti tentu saja akan dapat mendatangkan
kemurkaan Allah dan juga menghancurkan hubungan rumah tangga. Maka sebaiknya bukan hanya istri, tapi karena pembahasan ini tentang istri, maka sang istri itu haruslah senantiasa menjaga lidahnya di hadapan suaminya. Karena terkadang memang yang selalu jahat lidahnya ini adalah perempuan bila dibandingkan suaminya. Ya, sebenarnya seorang suami juga diharapkan untuk menjaga lidahnya terhadap istrinya, agar supaya istri juga tidak terpancing untuk mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jahat, kata-kata yang menyakiti suaminya. Lalu perilaku yang kelima adalah keluar tanpa izin suaminya. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja perempuan yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya, dia akan dilaknat oleh Allah sampai dia kembali kepada suaminya atau suaminya ridho terhadapnya. Di sini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Nah, meskipun seorang istri itu ingin keluar pengajian, sebaiknya dia juga harus meminta izin kepada suaminya. Izin ini juga penting disebabkan suami itu tidak lagi menaruh kecurigaan terhadap istrinya. Nah, kalau sudah istri meminta izin kepada suami dan telah diizinkan, jadi suami itu tahu istri itu pergi kemana dan dia tidak berpikiran macam-macam. Dan ketika istri izin kepada suami ketika dia keluar rumah, ini tanda seorang istri tersebut menghargai suaminya. Nah, suami ketika merasa dirinya itu dihargai istrinya, maka tentu saja ini akan menumbuhkan rasa cinta dan sayang kepada istrinya. Dan izin ini juga akan menyebabkan seorang suami itu tidak menaruh curiga terhadap perilaku istrinya, karena sang suami ini tahu istrinya mau pergi kemana, karena telah mendapat restu dan izin daripada dirinya. Lalu yang keenam adalah berhias bukan untuk suami. Nah, sebaiknya seorang perempuan itu ya ketika dia berhias, maka dia berhias untuk suaminya. Nah, ketika suaminya tidak ada di rumah misalnya, dan sang istri ingin misalnya pergi berpesta, kalaupun ingin berhias, jangan sampai hiasan-hiasan tersebut itu sangat mencolok yang menumbuhkan hasad birahi lawan jenisnya, dan kebetulan suaminya tidak ada di sampingnya. Ini tentu saja akan dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kemarahan daripada suaminya. Sebaiknya ketika perempuan itu berhias, maka hal utama yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika dia berhias, maka perhiasan itu, hiasan itu, makeup yang dia lakukan itu adalah untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Lalu yang ketujuh adalah mengizinkan orang lain masuk yang tidak diizinkan oleh suaminya. Nah, perilaku yang ketujuh ini jangan sampai mengizinkan orang lain masuk yang tidak diizinkan suaminya. Terutama tentu saja ini adalah lawan jenis ya. Kita seorang perempuan itu tidak boleh memasukkan ke rumahnya, ke rumah suaminya, itu seorang laki-laki yang bukan mahramnya itu ke dalam rumah yang tidak mendapatkan izin daripada suaminya. Karena tentu saja hal ini akan bisa menyebabkan kecemburuan suami atau membuat pikiran negatif seorang suami terhadap istrinya. Meskipun ini hanya sekedar bertamu. Terlebih apalagi kalau seorang istri itu menyuruh seorang laki-laki misalnya menumpang mandi
atau menumpang makan di rumahnya yang tidak diketahui oleh eh, suaminya. Tentu saja hal ini nantinya ke depannya itu akan menyebabkan hancurnya hubungan rumah tangga antara seorang suami dan istri. Nah, kalaupun perempuan, tentu saja eh, ada mungkin perempuan-perempuan tertentu yang tidak disukai untuk masuk ke rumah oleh istri, tidak diizinkan. Seperti misalnya kalau perempuan-perempuan yang senantiasa sudah diketahui suaminya ini tukang mengadu domba atau tukang menggosip orang lain, yang menceritakan keburukan orang lain, sehingga itu berakibat buruk terhadap perilaku istrinya, atau sering memanas-manasi istrinya tentang keadaan rumah tangga, sehingga ketika si perempuan ini datang ke rumah, itu menyebabkan istrinya menjadi perilakunya tidak baik, sehingga suaminya tidak mengizinkan perempuan ini untuk datang ke rumah. Ya tentu saja hal ini juga jangan sampai dimasukkan oleh istrinya. Tetapi kalau suaminya ya orang-orang biasa saja yang suaminya itu tidak masalah dan sudah menjadi kebiasaan, tentu saja ketika seorang istrinya memasukkan orang lain yang orang lain perempuan lain ke dalam rumah itu tidak menjadi masalah bagi suaminya, ya ini tidak masalah. Tetapi di sini mengizinkan orang lain masuk yang tidak diizinkan suaminya, ini tentu saja titik tekannya itu adalah pada lawan jenis, laki-laki yang bukan mahram daripada istrinya. Jangan sampai memasukkan ke dalam rumah meskipun hanya sekedar bertamu, karena ini tentu saja akan mendatangkan murka Allah dan akan mengakibatkan kehancuran rumah tangga, mengawali daripada kehancuran rumah tangga dari pasangan suami istri. Lalu yang terakhir adalah ketika istri meminta cerai suaminya, ini akan dapat mendatangkan kemurkaan Allah dan akan tentu saja menyebabkan hancurnya hubungan rumah tangga. Jadi suami istri itu haruslah memang bersungguh-sungguh dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Jadi ini karena ini adalah pembahasan tentang perilaku istri, ya istri itu harus bersungguh-sungguh dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga bersama suaminya, kalau mau rumah tangganya itu menjadi langgeng dan harmonis. Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ra'atin salat zaujahat talaq min ghairi ma ba'si wa haramun 'alaiha raihatul jannah. Siapapun istri yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang benar, maka ia tidak akan mencium aroma surga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan bahwa al-mukhtali'atu kunna al-munafiqat. Para istri yang meminta cerai adalah orang-orang yang munafik. Jadi seorang istri itu jangan gampang sekali untuk menyatakan, udah kalau misalkan konflik-konflik sedikit lalu dengan mudah berkata kepada suaminya, udah kalau kau nggak senang ceraikan aku, udah kita cerai aja, udah tolak saja aku dan lain sebagainya. Tentu saja ini akan mendatangkan kemurkaan dari Allah dan akan menyebabkan mudahnya rumah tangga itu menjadi hancur. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.